Suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Metro. Hari ini gereja merayakan Ekaristi hari Minggu biasa ke-21. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami mohon bantuan umat turut menjaga kekudusan perayaan ini dengan menonaktifkan semua alat komunikasi dan tetap menjaga ketenangan dan ketertiban selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, dengan penuh syukur, pagi ini kita merayakan Ekaristi bersama imam baru, yaitu Romo Antonius Widianto SDB. Romo Antonius Widianto SDB lahir di Tanggulangin, Stasi Santo Yosef Punggur pada Juni 1993, menerima tabisan diakonat pada 29 Juli 2023 dan tabisan imamat di Purwokerto pada 14 Agustus 2024. Moto tabisan Ramawidi adalah "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya", dari Mazmur 31 ayat 22. Dan dengan penuh sukacita akan dilantik putra-putri altar sebanyak 75 orang. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita doakan doa Ardas tahun ke-7, tahun pendidikan cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah, Bapa kami yang penuh cinta dan belas kasih, Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami untuk mendorong kami agar berkembang dalam cinta. Ia yang adalah pewahyuan sempurna cinta-Mu dan sang kebenaran sejati, mengajari kami untuk memurnikan tata kebiasaan hidup kami, supaya kami semakin kaya dalam amal kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami umat-Mu di Keuskupan Tanjung Karang mensyukuri aneka budaya yang Engkau anugerahkan. Semoga kebinekaan budaya ini tidak kami lihat sebagai penghambat kesatuan kami, sehingga kami tidak jatuh dalam arogansi sektarian, kelompok maupun pribadi. Semoga kami menjunjung semangat para pendahulu kami yang mereka hayati melalui pengorbanan mereka untuk bersatu sebagai bangsa dan negara, dengan tetap mengagumi dan membanggakan keberagaman yang kami miliki,
Dalam semangat arah dasar keuskupan tahun ke-7 ini, kami secara khusus bersatu hati dengan orang-orang yang berkehendak baik bagi kesejahteraan bersama dan kesatuan negara kami Indonesia. Mereka yang mengabdikan diri dalam dunia politik, semoga Engkau lindungi dan senantiasa Engkau murnikan hati dan budinya untuk mengutamakan kepentingan umum bangsa kami. Semoga para pemimpin negara dan wakil rakyat sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesatuan bagi masyarakat. Semoga kami Gereja Keuskupan Tanjung Karang semakin hari semakin terbuka, semakin rendah hati, semakin berani menjadi pelayan dan saksi bagi cinta-Mu yang agung, yang mengangkat setiap pribadi manusia pada martabatnya yang luhur sebagai citra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita ikuti perayaan Ekaristi pagi ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 335.
Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan adik-adik semua saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saudara-saudari dalam keadaan bersama Kristus dan Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dan dikasih Tuhan, pagi ini dalam dikasih Kristus ini merupakan kasih yang khusus spesial karena hari dengan kita ada beberapa yang memiliki kasih ini kalau anu yang SDB. Kalau ini baru saja mengatakan imam tanggal 14 Agustus 2024 yang lalu, baru saja mengatakan imam, dan bisa pertanyaan hari ini di gereja kita ini, maka kita diajar untuk bersyukur dan bergembira atas dari Widi. Kalau ini adalah dan kita ada beberapa dan juga ini akan dalam kasus ini ada walidi NSF yang juga ini merayakan ulang tahun imam yang berapa tadi dahulu kita ada juga bergembira dan bersyukur bersama-sama dengan walidi NSF. Dan selanjutnya pada kajian kali ini akan dipimpin oleh Romo Widi SDB. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita sebagai orang yang menjalankan istri suci. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dan menangkan kita di dunia yang berkah.
tinggal bersama. Sebab Dia Tuhan antara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Maka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya apabila orang benar itu berseru-seru,
Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihinilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan.
roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan bersamamu, bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudari, Romo, suster, yang terkasih adik-adik Miss Dinar. Selamat pagi, berkah dalam. Ya, seperti yang dikatakan oleh Romo Markus di dalam pengantar tadi, bahwa saya ini adalah masih Romo yang baru, mungkin belum pantas dipanggil Romo. Kadang-kadang masih bingung. Kalau Romo, siapa ini yang Romo? Padahal diri sendiri sudah Romo. Ya, saya melihat bahwa di sini banyak sekali adik-adik Miss Dinar, calon Miss Dinar yang akan nanti dilantik untuk menjadi Miss Dinar. Saya teringat bahwa waktu masih kecil dulu, saya nggak mau Miss Dinar. Waktu kelas 3 SD itu mulai adanya pelatihan-pelatihan itu. Sampai dipaksa nggak mau, sampai saya lari pulang sendiri, tidak mau. Akhirnya apa? Saya bilang ke bapak saya mau Miss Dinar tapi belikan baterai untuk Tamiya. Nah itu. Terus habis itu oke, bapak saya bilang oke, saya akan belikan, tapi ikut Miss Dinar. Setelah itu dibelikanlah baterai itu Tamiya. Saya masih ingat betul itu waktu. Ya, setelah itu karena saya dulu tidak mau, sempat menolak menjadi Miss Dinar, malahan sekarang jadi Miss Dinar mungkin seumur hidup.
Semoga seumur hidup di depan di altar terus seumur hidup sampai umur segini masih tetap Miss Dinar. Jadi untuk Miss Dinar juga ini suatu hal yang mulia dilakukan oleh para anak-anak dan remaja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu justru malah dalam Miss Dinar ini perayaan Ekaristi akan berlangsung dengan meriah juga. Dan adanya Miss Dinar, semoga anak-anak dan juga para orang tua dan keluarga terdekat juga mendapatkan efeknya, mendapat pengaruhnya. Oh, ini anak saya loh menjadi Miss Dinar. Kalau dulu yang ada teman saya, keponakannya kan Miss Dinar, dia jubahnya harus dibawa pulang karena di sana banyak yang Katolik. Kalau jubahnya dibawa pulang, dicuci itu taruhnya di depan rumah supaya apa? Orang-orang tahu kalau anaknya Miss Dinar, keponakan Miss Dinar. Kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Inilah anaknya Miss Dinar. Nah, itu semoga mendapatkan yang namanya intensi supaya mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Ekaristi yang dilayani oleh para Miss Dinar. Ya, kalau kita merenungkan Injil pada hari ini ya tentang Ekaristi itu sendiri, bagaimana Ekaristi dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu menjadi sarana bagi kita untuk selalu membarui diri, selalu bercakap dengan Tuhan sejak dari tanda salib atau sejak mungkin justru malah sejak doa-doa ardas itu sudah mulai bercakap-cakap dengan Tuhan, merenungkan apa sih yang Tuhan bicarakan kepada saya atau kepada panjenengan di dalam Ekaristi ini. Nah, di sini di dalam Injil kita tadi mendengar bahwa ada suatu yang perkataan yang keras. Itu tentang apa? Sebelumnya kalau kita baca sedikit ke atas dari kitab suci di Injil menurut Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengatakan begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka para murid tadi bilang, wah, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya keras, bagaimana kalau siapa yang sanggup makan dagingku dan minum darahku? Logikanya kalau kita kan, wah ini bahaya ini, makan daging orang, kalau makan daging sapi ya enak gitu. Tetapi ini ya, di dalam Ekaristi ya kita disediakan sarana untuk apa? Di dalam komuni kita makan daging dan minum darah Kristus itu adalah untuk menyatukan diri kita kepada Kristus Sang Juru Selamat. Yang di dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Tuhan adalah yang Sang Sabda kehidupan kekal di dalam kitab Yosua tadi yang kita dengar ya. Untuk di sini ya, saya bersyukur sekali bahwa menjadi imam di kongregasi Salesian Don Bosco. Dulu saya tidak tahu sebenarnya apa itu kongregasi, apa itu projo, tidak tahu. Yang penting masuk saya seminari begitu. Karena saya nggak masuk seminari langsung ke biara Don Bosco, makanya bingung. Di dalam pendidikan saya juga, kalau pernah baca ada di sana buku, mungkin nggak kebagian lagi. SMA sampai SD sampai SMA itu di negeri semua, yang dengan catatan hanya mungkin sedikit saja yang Katolik karena negeri semua. Bersyukur kalau kalian mendapatkan, yang adik-adik ini mendapatkan pendidikan yang Katolik, itu menjadi hal yang sangat positif bagi adik-adik sekalian. Dan tidak tahu apa itu kongregasi projo, dan akhirnya saya masuk itu yang pertama dan terakhir ya masuk Salesian Don Bosco ini. Sampai pendidikan kemana-mana
di Jawa, di Sumba, di Filipina, dan terakhir itu yang daerah Filipina itu. Bagaimana kok betah seperti itu? Berapa tahun sih? Ada yang bisa menebak berapa tahun menjadi romo? Adik-adik, kira-kira setelah SMA berapa tahun? Ya minimal mungkin 7 tahun. Tetapi kalau romo 14 tahun, 2 kali lipatnya. Itu perlu yang namanya suatu pilihan-pilihan hidup, yang maksudnya pilihan setiap hari ya, menentukan pilihan setiap hari. Di sini, di dalam hidup saya juga menentukan keputusan itu juga sulit. Baik itu faktor yang dari dalam maupun dari luar sendiri, godaan-godaan ya kan, teman-temannya punya apa-apa, terus bisa kemana-mana. Ya, tetapi pada dasarnya imamat saya ini bukanlah imamat saya sendiri, tetapi berkat saudara-saudari, adik-adik sekalian yang di sini, romo paroki tentu saja ikut ambil bagian dalam kehidupan dan pembinaan saya selama pembinaan menjadi romo ini. Jadi ini merupakan karya kita semua. Ya, berkat imamat ini menjadi tanda bahwa umat di sini memang menghidupi imannya. Memang benar Tuhan memanggil, tetapi juga butuh lingkungan yang baik supaya panggilan itu tumbuh dan benar. Panggilan saya ini bukan usaha saya semata, sekali lagi, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, romo-romo, dan adik-adik sekalian. Nah, kalau yang kongregasi kami menjadi semangat itu adalah kehadiran kaum muda. Itu menjadi semangat kami. Karena apa? Di situ kami melayani yang namanya kaum muda untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Tentu saja itu. Maka saya mengundang untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih untuk selalu membuat yang namanya lingkungan yang saling mendoakan, mendukung supaya panggilan itu tumbuh semakin banyak. Kita tahu sendiri di paroki kita hanya berapa romo? Yang tugas di sini 2 saja. Masih kurang? Masih. Makanya berdoa Bapak Ibu, relakan anak-anaknya. Untuk anak-anak misdinar, adik-adik misdinar, berkat imamat ini suatu undangan bagi adik-adik sekalian. Siapa yang menyangka nanti kalau mungkin kalian pernah menolak menjadi misdinar, mungkin pernah rajin sekali menjadi misdinar, nantinya akan menjadi romo atau suster atau bruder. Bisa jadi dipikirkan dan coba dijawab responnya itu. Tidak perlu berbakat sekali, tidak perlu punya talenta yang wah begitu, pintar musik atau pintar nyanyi, atau tidak perlu yang ganteng-ganteng, tidak perlu yang kaya-kaya, tetapi dibutuhkan adik-adik kalau mau membuka diri dan membuka pikirannya supaya nanti bisa dibina dalam pendidikan di seminari atau di susteran, ya kan? Kalau yang itu banyak adik-adik juga yang cewek mungkin tertarik, banyak di sini suster-suster. Banyak kongregasi kalau kalian mau masuk, ada di sini romo dari MSF dan SDP, ada SCY juga. Kalau yang cewek-cewek bisa masuk ini susteran HK, FSGM, ada lagi susteran yang lain. CB. Ya. Banyak adik-adik ya. Coba dipikirkan. Karena panggilan itu mungkin muncul pada saat adik-adik SMP atau SD. Atau mungkin malah SMA mendadak begitu, oh saya mau jadi romo atau mau jadi suster. Langsung diputuskan pamit sama Bapak Ibu dengan romo, terus pergi ke biara atau ke seminari. Tidak menutup kemungkinan yang sudah kuliah juga. Itu juga bisa masuk
di seminari atau susteran. Dan untuk orang tua tentu saja ya, ini suatu undangan untuk merelakan anak-anaknya untuk melayani gereja di berbagai bentuk panggilan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan imamat yang saya terima dapat menjadi tanda dan pembawa cinta kasih Allah bagi kita semua. Marilah kita berdiri untuk mengakui syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kehidupan kekal. Amin. Berikut ini akan ada pelantikan bagi para putra-putri altar yang baru. Yang terhormat Romo Markus Widioko selaku Pastor Paroki Metro. Dalam kesempatan ini telah hadir para calon putra-putri altar. Mereka telah mengikuti pelajaran dan pembinaan sesuai ketentuan paroki. Maka dengan ini, kami mohon dengan rendah hati, sudilah pastor atas nama gereja menginisiasi mereka agar dapat menjalankan tugasnya. Sebelum saya memenuhi permintaan tadi, perkenankan saya menanyakan kesediaan anak-anak kita yang akan menjadi putra-putri altar. Anak-anakku terkasih, kalian sudah mendengar bahwa umat mengusulkan supaya kalian melayani di altar Tuhan sebagai putra-putri altar. Apakah kalian bersedia memenuhi harapan umat yang yakni menjadi putra-putri altar yang baik? Anak-anakku, apakah kalian bersedia melayani ibadah umat bukan hanya pada hari raya saja, tetapi juga pada hari-hari biasa? Apakah kalian bersedia memberi teladan dan tingkah laku yang baik dimanapun kalian berada? Apakah kalian sanggup menjaga nama baik gereja dan putra-putri altar Paroki Metro dimanapun kalian berada? Kalau demikian, dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya menyerahkan tugas pelayanan suci sebagai pelayan altar kepada kalian dan melantik kalian sebagai putra-putri altar Paroki Metro. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kalian dilantik dalam tugas pelayanan yang mulia sebagai putra-putri altar, serahkanlah dirimu di hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih, agar berkat-Nya semakin melimpah bagi kalian. Saudara-saudari terkasih, baru saja kita yang
yang hari ini dipercayakan saya mengucapkan provisia selamat untuk hari diambil sebagai misi yang baru. Silakan. Kristus adalah yang kudus dari Allah, sabdanya adalah sabda yang kekal, yang kecil seperti kita. Maka kepada Bapa, setiap sama-sama dari kekal. Bagi gereja, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah kita mohon. Mohon doa kami ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kepentingan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit, semoga mereka yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit tidak menutup hati mereka, tetapi dapat memaknai penderitaan mereka sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita, semoga kami semua semakin bersatu dan berani
semakin terbuka satu sama lain dalam nama Kristus, Sang Sabda hidup kekal. Marilah kita mohon. Bagi yang dari kami yang baru saja dilatih sebagai putra putri Maha, kami mohon berkati ya Tuhan, agar anak kami ini dapat menjadi putra putri Maha yang baik, setia, rajin, dan menjadi teladan hidup yang baik, dan dapat mempersembahkan karya-karyanya sebagai persembahan yang kepada kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kami dalam pengadaanmu, Bapak Agus, Anggaran, Sumber Gede, dan Sumber Gede, Bapak Agus Dwi Sukanto, Prestasi Purwomasti, dan Bapak Ilmus Sudi. Semoga karena jasa-jasamu benar-benar melalui dosa-dosa mereka, dan berdasarkan mereka dari dari segala mereka dan maaf kepada mereka, dan keluarga yang ditinggalkan dengan sengaja dunia ini, di mana keadaan dunia senantiasa berjuang berusaha. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dari kesempatan mereka di sini, dan senantiasa berkorban masing-masing kepada Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berdoa kami akan dikasih seperti kasih-Mu. Ajarkanlah kami semakin mengukur diri berhadapan dengan keselamatan bersama dengan semua orang di dalam kami Tuhan Yesus Kristus. Sudah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Dia yang bagi kami akan hancur. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus yang kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Romo Bono SJJ, Bapak Markus Ngatiran, Bapak Agustinus Dwi Sutanto, dan Bapak Petrus Sugiri, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya dapat Sembah tubuh Kristus meninggal. Dalam jiwaku
Kadang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesetiaan dan keselamatan pada kami. Semoga dengan menangkan karya penyelamatan ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam harapan, dan diselamatkan dalam cinta kasih, sehingga telah kami semua yang memasuki kebahagiaan yang Kau janjikan dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Minggu 25 Agustus 2024. Hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa ke-21. Misa harian pukul 6 pagi di Gereja Metro, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sabtu dan Minggu 31 Agustus dan 1 September adalah hari Minggu biasa ke-22. Misa hari Sabtu 31 Agustus pukul 6 sore dengan petugas KOR lingkungan Santo Yakobus 21 Timur, dekorasi lingkungan Mater Dei, penyambut jemaat lingkungan Santa Ana, parkir lingkungan Santo Carolus Borromeus. Misa hari Minggu 1 September pukul 7 pagi dengan petugas KOR SMP Yosudarso Metro, penyambut jemaat lingkungan Santo Gregorius Agung, parkir tim medis stasi Metro. Pengumuman perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Yohana Nainggolan dari Bandar Lampung, putri Bapak L. Nainggolan dan Ibu Jenita Toga Torop, dengan Sylvester Hendrian Kristi dari stasi Santo Albertus Balekencono, putra Bapak Heribertus Bambang Wijanarko dan Ibu Lorencia Sri Suswati. Pasangan tersebut diumumkan untuk ketiga kalinya. 2. Felicia Rosalin Natalia dari stasi Santo Yosef Punggur, putri Bapak Yohanes Katino dan Ibu Suwarni, dengan
Andrianus Juane Ade Nugroho dari Stasi Santa Yosef Punggur. Putra Bapak Stefanus Trihartono dan Ibu Katarina Baktari Herwaningsi. 3. Francisca Riana dari Stasi Santo Yosef Ngesti Rahayu. Putri Bapak Fabianus Sarmin dan Ibu Yohana Suwarni. Dengan Agustinus Kriswanto dari Stasi Santo Yosef Punggur. Putra Bapak Yohanes Loso dan Ibu Maria Fridika Purwanti. Pasangan tersebut diumumkan untuk kedua kalinya. 4. Fidelia Astri Permadani dari Stasi Santo Yohanes Aquino Bantul. Putri Bapak Yohanes Beni Hermantoko dan Ibu Veronika Utari. Dengan Albertus Novian Cahyo Sukoco dari Stasi Santo Cornelius Purwo Asri. Putra Bapak Nemesius Sukoco dan Ibu Agnes Endang SN. Pasangan tersebut diumumkan untuk pertama kalinya. Bagi siapa saja yang mengetahui halangan perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki dan para calon mohon didoakan. Kolekte misa hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 Agustus 2024. Kolekte pertama sejumlah Rp12.6.500. Kolekte kedua sejumlah Rp6.363.000. Demikian pengumuman gereja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mewakili Romo Koko dan juga seluruh umat Palki Metro, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Widianto SDB yang telah mempersembahkan Ekaristi pada pagi hari ini. Juga terima kasih pada Romo Waliti yang juga hadir tengah-tengah kita, ikut serta dalam memimpin perayaan Ekaristi Kudus. Untuk Romo Widi, kami besar punya harapan semoga Romo Widi nanti semakin mantap sebagai imam yang menghayati 3S. Semoga Romo Widi nanti menjadi imam yang 3S, suci, setia, dan sukacita. Amin. Dan juga semoga Romo Widi itu menjadi Romo yang misa, menjadi imam sampai akhir. Amin. Untuk itulah kita memberi sangu untuk Romo Widi berupa doa sekali salam Maria bersama-sama. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Organis, lektor, prodiakon, misdinar, komentator, tugas tata kolektan, penghias seputar altar, koster, dan juga petugas-petugas yang lainnya. Juga terima kasih untuk seluruh umat, bruder, suster, romo, saudara-saudari kaum muda, remaja, adik-adik, semua saja terima kasih kebersamaan kita dalam Ekaristi Kudus pagi hari ini. Kita akan menerima berkat dari Romo Widi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Romo Markus dan Romo Warti. Selamat ulang tahun imamat yang ke-30 ketemu. Selamat provisiat untuk Romo. Dan untuk umat sekalian, terima kasih sudah bergabung di paroki ini untuk merayakan Ekaristi bersama-sama dengan kami untuk mengucap syukur atas rahmat imamat yang saya terima dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi tanpa terkecuali. Sudah disebutkan oleh Romo Markus tadi, tidak perlu diulangi. Terima kasih sekali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.